Hey Bray, welcome back with my channel Om Bars Like It. Selamat datang di channel gua Om Bars Like It. Check it out. Boom. Oke Bray, balik lagi di channel Om Bars Like It. Oke nih gue baru mau ngupload video lagi nih. Jadi gue sorry banget sempat libur beberapa hari. Sekarang gue mau ngupload video. Kali ini gue akan sebentar gue tes suara dulu. Suara gue dulu nih biar lebih enak. Oke, jadi kali ini gue akan mereaction video kiriman dari temen gue perihal COVID-19 ya. Oke, sebelum itu gue ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan hari Lebaran 1441 Hijriah. Minal aidin, mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan dari sisi gua gitu. Di Lebaran tahun ini kita tahu ya, kita Lebaran itu apa namanya serba virtual gitu kan. Kita tidak dianjurkan untuk lebaran di rumah, bahkan ada sholat id yang di rumah juga gitu. Terutama di daerah rumah gue juga sholat idnya masih dianjurkan untuk di rumah gitu, karena belum ada yang melaksanakan sholat id di masjid gitu di dekat rumah gue seperti itu. Dan ini sedikit cerita aja, jadi di tempat gue itu tidak ada sholat id. Untuk di tempat kalian bagaimana? Apakah ada sholat id juga atau bagaimana seperti itu? Yang jelas kita ambil positifnya aja, kita sholat id di rumah atau sholat id di lapangan atau di masjid, kita niatnya tetap ibadah gitu. Niatnya tetap ibadah gitu kan, tetap dengan rasa eh, mencegah penyebaran COVID-19 seperti itu. Agak aneh juga sih, agak ada sedikit pro kontra sih karena mall buka ya gitu. Gue juga bingung sih, tapi ya gimana, kita ikutin aja gitu kan peraturan yang udah diberikan seperti itu. Sebagai warga negara yang baik gitu, janganlah ngumpul gitu, seperti itu. Ya salaman boleh gitu pakai tangan palsu ya kan, beli tangan palsu di sebelah kanan salaman aja ya, anggap aja itu perantara gitu kan. Atau pakai sarung tangan gitu, salaman ya. Kalau pelukan ya jangan dulu gitu kan. Kalau cipika-cipiki ya jangan dulu gitu, kecuali cewek cakep ya cipika-cipiki sama gue beda lagi gitu kan. Oke, jadi di sini gue dikirimin video. Jadi videonya itu tentang COVID-19 yang judulnya itu gue juga nggak tahu judulnya apa. Jadi gue dikirimin via WhatsApp. Seperti yang kalian lihat di sini ada tulisan hati-hati selama 2 tahun ke depan. Gue juga pengen tahu nih, gue juga mau nge-reaction video ini seperti apa gitu kan. Dan tampilan awalnya itu wanita pakai masker dan sarung tangan medis seperti perawat atau dokter gitu ya. Oke, langsung aja kita putar videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke? Itu biar makin afdol gitu. Oke, langsung aja kita kita langsung gue putar aja videonya. Nggak pakai basa-basi, langsung aja. Kita tonton bareng-bareng ya. Hati-hati selama 2 tahun ke depan. Oke. COVID 19 is not going to disappear. It's going to be around for at least 2 years. And a lot of people are scared for their health. Oh, jadi pertama dibuka oleh seorang pria yang berasal dari mungkin agak sedikit keturunan Arab. Gue juga nggak tahu sih, dengan kaos warna hitam bertuliskan 37% hidup live gitu. Jadi dia berbicara perihal COVID-19 dalam dua jangka waktu 2 tahun ke depan tidak akan hilang virusnya seperti itu, tidak akan pernah hilang. Dan menurut gue sih memang COVID-19 agak, kalau hilang banget mungkin kemungkinannya kecil ya, tapi kalau mungkin nanti bisa kita bisa seperti sakit flu atau gimana, gue juga nggak tahu gitu. Itu udah takdirnya ya seperti itu ya. Jadi di sini kita lihat dulu. Jadi dia bilang COVID-19 tidak akan pernah hilang dan kita harus menghadapi 2 tahun kemudian. Jadi dia akan menceritakan 2 tahun kemudian itu seperti apa.
gitu. Dan banyak orang yang takut akan kesehatan mereka. Oke, kita lanjut. But just as importantly, a lot of people are scared for their wallets and their money, including me. So what is going to happen? Ya, di sini poin yang sedikit agak penting ya, bukan sedikit ya, cukup penting gitu. Jadi orang-orang banyak yang berpikir ke depannya kalau ini tidak hilang, apa yang terjadi dengan sisi keuangan mereka atau finansial mereka seperti itu. Karena jujur aja banyak yang dipotong gaji, banyak yang di PHK juga, ada yang di unpaid salary, artinya diliburkan di rumah, tapi tidak di PHK, tapi tidak juga dibayar, jadi diistirahatkan di rumah, itu juga ada, Bray. Seperti itu. Jadi biasanya kalau yang gue tahu ya, selama yang gue tahu ya, dan alhamdulillah gue juga pekerjaan gue masih jalan gitu. Cuman kalau yang gue tahu kalau unpaid salary itu biasanya terjadi di kayak kasus-kasus di mungkin di perhotelan seperti itu. Jadi ada pegawai yang diliburkan, ditukar liburnya, tapi di unpaid gitu, tidak dibayar seperti itu. Atau mungkin hotelnya ditutup sementara, tapi pegawai tidak dipecat, tidak di PHK, tapi tidak dibayar dulu seperti itu. Itu juga ada mungkin seperti itu. Nah, ini dia menceritakan orang-orang yang khawatir akan finansialnya. Oke, kita lanjut videonya. Here is my best guess. Inilah tebakan terbaik Money. lu. There will be a lot less of it, so save it. Don't spend money on anything you don't need. Don't buy Starbucks coffee. Don't buy a car. Don't buy the stock market. It's gonna crash. Don't even buy that H&M t-shirt or that extra suit you don't need because weddings won't be back for a while. Jobs. Many jobs are Yeah. simply not coming back. Waiters, tour guides, hospitality industry. It's gonna take at least 2 years to get the same number of jobs back. So in this free time, you must spend it on education. Get a skill that can make money fast. As a business myself, I'm still looking to hire people, but people with internet skills. People who know how to edit videos. People who know how to run Facebook ads, build websites, create a sales funnel. People with an IT degree, not a philosophy degree. And these skills are going to be so much more important in the future. Freelance. With 20% unemployment in the US, it's gonna be a long way to get back to 5%. So this is the time to create your own job. Go online and teach the piano. Go online and offer your design services. Traditional city jobs are pretty much dead. Medicine. If you are not sure about studying medicine, then this is the time to do it. COVID-19 taught us the world needs you, the doctor and the nurse. Yeah. The world doesn't need me. It doesn't need Gucci. It doesn't need all these travel influencers. We are not essential. You are. Patience. Once physical lockdown ends, a new one begins. And this one is gonna suck. Because it's going to be for 2 years. For 2 years, no more large gatherings like these, no more group tours, no more busy offices, no more full airplanes, and no more money flying around. This is the time to think different. Everything I mentioned above is possible if you are lucky. But if you are in the bottom 10% of society, it's impossible. Not everyone can afford to upskill or to even have a computer. That's why income inequality is about to go up. The rich will stay rich, the poor will get poorer, and the gap will go even wider. For the first time in decades, millions of people will enter poverty, not escape it. Oke, ini yang poin ini yang poin 5 kesabaran yang terakhir ini akan gue bahas nanti ya. Kita lanjutin dulu videonya. Oke, Money, kita lanjut. but it's definitely the time to give it. And maybe that's how we're going to beat this pandemic together. Stay home, stay safe, and I'll see you next week.
Oke. Ya, jadi itu videonya ya, video untuk sebenarnya ini video cukup bagus ya, cukup bagus buat kita agar lebih wanti-wanti gitu untuk, ke depannya untuk karena menghadapi COVID-19 ini. Jadi yang pertama itu adalah masalah uang. Uang itu akan berpengaruh juga ya kan, karena dari sisi pendapatan otomatis kita berkurang gitu kan, karena ada yang bekerja, terus ada yang tidak bekerja, ada yang diberhentikan, dan ada yang tidak diberhentikan tapi diliburkan, tapi tidak dibayar gajinya atau dipotong gitu. Berapa persen lah, 50% ke atas seperti itu. Yang kedua adalah tadi poinnya setelah uang, yang kedua adalah pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan ini butuh waktu untuk recovery ketika ini kembali normal dan butuh waktu selama jadi menurut dia ini, menurut si video ini adalah 2 tahun kita akan menghadapi seperti ini, new normal ya gitu. Jadi butuh waktu 2 tahun kita untuk new normal, kehidupan new normal. Dan kita juga nggak akan tahu ke depannya setelah 2 tahun itu akan jadi seperti apa. Jadi untuk pekerjaan yang poin kedua, pekerjaan itu ya seperti yang tadi dibilang gitu, tidak ada lagi kantor-kantor yang rame, yang sibuk, terus kantor-kantor yang apa namanya adakan meeting bareng itu tidak ada lagi, semuanya jaga jarak, semuanya diatur ya kan. Jangan bersentuhan, dihindari yang namanya bersentuhan kontak fisik secara langsung, seperti itu. Ya, jadi pekerjaan ini kita satu, ya kita syukuri apa yang kita dapat pekerjaan saat ini. Yang kedua, dampaknya untuk yang poin 2 ini adalah yang poin pertama yang ketika banyak orang-orang yang di-PHK. Nah, ingin bekerja lagi mungkin agak sedikit sulit gitu kalau kondisi seperti ini gitu untuk mencari pekerjaan baru gitu. Karena kan pasti perusahaan-perusahaan itu mengoptimalkan karyawan yang ada sekarang ini karena kan dia akan bangkit lagi gitu kan setelah sekian lama tertahan karena masalah COVID-19 ini produksinya dan dia mau bangkit lagi tapi nggak mungkin dia langsung ngerekrut pegawai banyak seperti itu, pasti sedikit demi sedikit direkrut, dilihat dari sisi produktivitas perusahaan tersebut seperti itu menurut gua. Dan apalagi tadi poin ketiga gue lupa nih, poin ketiga tadi apa ya. Oke, yang poin ketiga, kehidupan ke depan kemungkinan akan serba digital gitu kan, kayak jasa editing video seperti itu yang tadi dibilang, mengiklankan bisnis lewat Facebook dan media sosial lainnya, Twitter, Instagram seperti itu. Jadi menurut gua ini bisa aja terjadi sih, dan ini udah mulai terjadi ya karena kita kerja aja melalui internet gitu, udah melalui digital gitu kan, pakai Zoom. Jangan kan kerja, Lebaran pun kita untuk kangen dengan keluarga di kampung kita menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet seperti itu. Jadi udah serba digital dan menurut gua efeknya itu ya kita ada sisi sosialnya yang sedikit berkurang ya karena kita tidak melihat langsung fisiknya seperti itu, dan kita tidak tahu kondisi secara langsung seperti itu kan, dan ngobrol juga terbatas gitu. Kalau Zoom kan kalau tidak bayar kan dia ada waktunya berapa menit terputus seperti itu. Dan menurut gua ini benar-benar kita harus prihatin ya. Jadi dan kita juga harus rajin menabung gitu di video ini, rajin menabung untuk bekal kedepannya seperti itu, untuk bekal kedepannya. Jadi kita jangan lagi belanja yang kita tidak butuhkan. Jadi kita belanja yang memang benar-benar kita butuhkan seperti itu. Jadi gua rasa ini video cukup bagus ya. Mungkin eh video ini menginspirasi kita bakal untuk mempersiapkan ke depannya seperti itu. Jadi kita bisa nabung, bisa mempersiapkan diri, bisa cari kerjaan lain, belajar tentang kesehatan seperti itu untuk bisa menyembuhkan diri. Kalau kita tidak percaya dengan ilmu kesehatan, nah kita belajar sendiri gitu tentang ilmu kesehatan untuk menyembuhkan diri kita sendiri ketika sakit. Nggak harus sakit COVID tapi sakit yang lain seperti itu. Karena pasti namanya kesehatan itu mahal harganya gitu, apalagi ke depannya nanti Bray, seperti itu. Dan dianjurkan untuk tetap di rumah gitu. Kita nggak bisa lagi untuk berkumpul bareng ya kan, tour guide bareng, jalan-jalan bareng, itu selama 2 tahun itu kalau sesuai dengan video ini selama 2 tahun itu tidak ada lagi namanya itu, gitu. Jadi kita prihatin gitu kan. Kita juga harus menghargai tim medis yang saat ini sedang bekerja ya kan.
Udah 3 bulan, ada yang 4 bulan mungkin, kita juga nggak tahu ya kan. Ada yang nggak ketemu keluarga, nggak pulang. Kita masih enak ketemu keluarga, hanya di rumah aja kita sudah bosan gitu kan. Mau buka dikit diserbu gitu. Walaupun dengan pakai masker tetap aja ya, namanya juga kita gini loh. Kalau menurut gua, kalau kita ke mall itu kalau kita belanja yang kebutuhan pokok, contohnya aja adalah belanja sayur, belanja kebutuhan sehari-hari, sabun, terus apalah seperti itu. Nah, itu mungkin masih ditolerir gitu. Tapi dengan menggunakan eh, apa namanya prosedur kesehatan yang dianjurkan pemerintah seperti itu. Tapi kalau hanya untuk beli baju lebaran itu nggak penting gitu menurut gua gitu. Karena kita harus lihat juga gitu kan. Berarti kita meremehkan tim medis, kasihan lah gitu tim medis ya kan setiap hari bekerja pakai baju tebal, pakai masker, pakai sarung tangan, itu pengap bray gitu. Gua aja pakai masker aja kalau keluar rumah. Kayak kemarin bulan puasa keluar rumah beli bukan puasa gitu pakai masker nggak betah gitu, apalagi mereka yang berbulan-bulan ya kan. Jadi menurut gua kita hargain juga lah orang lain. Kalau kita mau menghargai orang, kita hargain diri. Kalau kita mau dihargain orang, kita hargain dulu orang lain gitu. Kasihan juga gitu. Jadi buat kalian kalau yang ingin keluar, kalau memang butuh banget baru keluar dan menggunakan masker dan tetap jaga social distancing seperti itu. Oke lah. Dan poin terakhir yang 5, kesabaran ya. Memang betul kita harus sabar gitu kan. Karena jujur di sini yang kaya akan tetap kaya, yang miskin akan makin miskin gitu. Karena yang miskin bingung mau cari uang kemana ya kan. Gitu. Dan bantuan kita juga jangan nggak bisa diandalkan menjadi kebutuhan utama gitu. Bantuan langsung BLT gitu nggak mungkin memenuhi semuanya gitu selama 1 bulan ya kan. Cuma dikasih beras berapa kilo nggak mungkin gitu kan. Perut aja diisi sehari satu orang 3 kali. Satu sendok nasi, satu kali makan, porsi setiap orang anggota keluarga berbeda-beda. Si A misalkan 2 centong, gua 10 centong ya kan. Gak ada yang bisa sama gitu. Jadi misalkan dikasih beras 3 kilo untuk sebulan, ya nggak akan cukup kalau memang porsi masing-masing orang kan beda-beda. Jadi kita harus sabar gitu. Ya kita berdoa aja semoga ini cepat berakhir dan yang di video ini yang miskin akan makin miskin. Ya jangan sampai seperti itu. Yang poin terakhir itu jangan sampai seperti itu. Jadi yang miskin bisa menjadi kaya seperti itu. Atau yang miskin bisa berubah gitu. Nggak ada kata tidak berubah gitu. Yang poin terakhir yang kesabaran, iya kita harus sabar. Tapi gua gua nggak akan setuju yang kaya akan tetap kaya, yang miskin akan tetap menjadi miskin. Itu bisa terjadi memang kalau memang si miskinnya malas alias nggak mau berusaha, hanya tukang minta-minta gitu. Tapi kalau dia berusaha berdoa terus gitu, nggak ada yang nggak berubah bray gitu, pasti ada jalannya gitu. Dan kita juga berdoa semoga lebaran tahun ini tetap ada hikmatnya, tetap kita nikmatin walaupun dengan cara yang berbeda, dengan cara online. Yang lebaran bukan manusia tapi Zoom ya. Kalau menurut gue di sini yang lebaran Zoom gitu kan, karena kita menggunakan Zoom. Tapi nggak apa-apa, kita ambil hikmatnya aja, ambil nikmatnya. Karena kalau kita ketemu, kasihan ya kan yang di kampung bisa ketularan gitu. Oke, sekian dulu video dari gua. Itu aja yang mau gue sampaikan di video gua kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment seperti itu. Karena jujur ini video sangat-sangat bagus gitu. Oke, sekian dulu video dari gua. Gua undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Om Bars like it. Stay with pleasure and grateful. Goodbye.